Halo anak-anak, kita berjumpa lagi. Jadi sekarang kita akan lanjut ke bab 2 itu mengenai sistem koordinat. Jadi langsung saja di materi ini seperti kan sudah dapat waktu SD. Di sini Bu hanya memperdalam beberapa lagi. Jadi di sini kita akan mempelajari langsung ke contoh soal. Jadi untuk mengingat kembali, Bu akan jelaskan sedikit apa sih sistem koordinat itu. Oke, sistem koordinat atau yang sering kita sebut dengan koordinat kartesius. Jadi sistem koordinat kartesius terdiri atas sumbu mendatar, jadi yang datar ya. Kita bilang dengan sumbu X dan sumbu yang tegak itu namanya sumbu Y. Ya, jangan sampai kebalik. Yang datar itu X, yang tegak Y. Fungsi kedua sumbu tersebut adalah untuk menentukan letak suatu titik. Jadi kedua digunakan untuk tahu suatu titik. Di mana titik-titik pada koordinat kartesius merupakan pasangan titik. Jadi ingat titik itu tidak boleh hanya satu di X atau Y, itu dia tuh pasti merupakan pasangan titik pada sumbu X dan sumbu Y. Kita ambil contoh misalkan di sini. Kita ada titik di sini. Oke, Ibu pakai gambar ya. Untuk memperjelas. Misalnya kita bilang di sini ada titik. Nah. Oke, kita lihat, Bu, ini kan bukannya cuma ada di X ya? Bukan. Jadi di sini X-nya 2 karena dia mendatar, tapi Y-nya itu dia pada sumbunya. Jadi dia dikatakan Y-nya pada titik 0. Jadi ini namanya, kalau ada titik di sini namanya titik 2,0. Oke, anak-anak, itu yang sering terlupakan. Jadi intinya titik-titik pada koordinat kartesius ini pasangan titik pada sumbu X dan Y yang dinyatakan dengan X, Y. Jadi X yang di depan, Y-nya yang di belakang. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Di mana X ini disebut absis dan Y disebut ordinat. Jadi kalau kalian dengar kata-kata absis atau ordinat, itu kalian harus ingat absis itu X-nya, sedangkan Y disebut dengan ordinat. Jadi mereka punya nama, X-nya itu absis, Y-nya itu ordinat. Perpotongan antara sumbu X dan Y di titik 0 disebut pusat koordinat. Nah, ini namanya pusat koordinat. Jadi di titik 0, di X-nya 0, Y di X-nya 0, Y-nya juga 0, ini namanya titik koordinat atau pusat koordinat. Garis yang mendatar dinamakan sumbu X ya, lagi sekali diingatkan, dan garis yang tegak dinamakan sumbu Y. Dua sumbu yang saling tegak lurus itu dinamakan sistem koordinat kartesius tegak lurus. Nah, sistem ini dah ya, semua ini itu ya kurang lebih gambarnya dilihat seperti ini. Dinyatakan dengan sistem koordinat kartesius tegak lurus atau cukup disebut dengan koordinat kartesius. Namanya koordinat kartesius di mana yang tegak itu sumbu Y, kemudian yang mendatar itu sumbu X. Jangan lupa. Dan ini digunakan untuk menunjukkan titik, di mana titik itu adalah pasangan X dan Y. Jadi ingat X dan Y. Penulisannya seperti ini. Oke, kita akan lihat contohnya. Oke, di sini kita langsung menggunakannya atau untuk memahami itu menggunakan contoh soal. Gambarlah titik A 1, min 2, berarti X-nya adalah 1, Y-nya min 2. Begitu dengan B min 3,6, C 2,8, dan D min 1 dan min 5. Pada koordinat kartesius. Oke, di sini sudah dikasih gambarnya. Yang A 1, min 2. Jadi ingat 1,2 berarti X-nya 1, Y-nya min 2. Di sini titiknya. Nah, di sini kalian kalau misalkan kalian lupa atau belum pernah membuat titik pada koordinat kartesius, gini caranya. Jadi X itu yang di depannya 1, min 2 kan. Jadi X-nya 1, Y-nya min 2. Dilihat 1 itu kan X itu kan yang di datar, berarti di sini satunya. Nah, titik temunya ini, saya tadi dibilang kan kalau koordinat kartesius ini untuk menunjukkan titik. Gimana titik itu adalah pertemuan dari sepasang X dan Y. Di sini X-nya 1, Y-nya min 2. Begitu juga dengan B. Min 3. Nah, kita lihat, oh dari 0, X-nya min 3. Kemudian Y-nya 6. Oh, di sini titik temunya. Ini nama titik B. Dengan titiknya min 3,6. Oke, ini nama titik min 3,6 ini namanya koordinatnya. Di mana X-nya
min 3 dan Y-nya 6. Begitu juga dengan C, 2,8. 2,8 berarti di sini X-nya 2, Y-nya 8. Di sini titik temunya. Ada juga yang D, yaitu min 1, min 5. Berarti X-nya min 1, Y-nya min 5. Bisa paham ya cara membuatnya? Nanti kita akan coba. Kemudian diminta sama soalnya, tentukan titik-titik yang berada pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini Bu langsung akan menjelaskan yang mana sih namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, sampai kuadran 4. Oke, jadi kuadran 1 ini adalah bagian atas sebelah kanan. Oke, bisa dipahami ya, ini kuadran 1. Kemudian, dia bergeraknya berlawanan dengan arah mata jam, jadi dia ke kiri. Ini 1, kemudian atas kiri ini kuadran 2. Ya. Atau biasanya dibuat dalam bentuk dalam bentuk Romawi. Ini kuadran 1, yang ini kuadran 2. Ke kanan atas 1, kemudian pindah ke kiri, kiri atas 2, kemudian ke bawah. Kiri bawah ini 3. Ini namanya kuadran 3, dan kanan bawah ini kuadran 4. Oke, bisa ya? Nah, ini berarti letaknya 1 itu C. Kuadran 2B, kuadran 3D, dan kuadran 4-nya A. Itu namanya kuadran. Jadi diingat, dicatat, boleh. Kanan atas kuadran 1, kiri atas kuadran 2, kiri bawah kuadran 3, kanan bawah kuadran 4. Oke, kita lanjut sekarang ke tentukan jarak. Nah, di sini kita harus perhatikan baik-baik. Tentukan jarak setiap titik pada sumbu X. Jadi di sini ada berapa titik? Ada 4 ya, titik A, B, C, dan D. Nah, diminta untuk mencari jarak titik dari sumbu X. Sumbu X yang ini, jangan lupa. Kita lihat yang A. A ini di sini. Kita hitung jaraknya dari sumbu X. 1, 2. Berarti dia 2 satuan. Oke, dan ingat, jarak itu tidak ada negatif positif. Oke, jarak ya bernilai positif seperti itu. Tidak ada yang negatif. Kemudian titik B. Oh, titik B di sini. Ingat, yang ini namanya sumbu X. Berarti jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mulai terlihat. Oh, berarti untuk nyari jarak terhadap sumbu X itu yang dilihat apanya ya? Ya, yang dilihat itu adalah Y-nya. Ya. Kita coba lagi di C. Ini sumbu X. Kita lihat C-nya. Oh, itu dia C. Dari sumbu X, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya, 8 jaraknya. Oh, sama seperti titik Y-nya. Koordinat Y-nya. Berarti untuk mencari jarak setiap titik dari sumbu X, itu bisa dilihat pada nilai atau koordinat Y-nya. Nah, begitu juga yang D. Ini dia titik D di sini. Dari sumbu X, ini sumbu X yang datar. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, 5 satuan. Berarti dia sama seperti Y-nya. Nah, sekarang kalau jarak setiap titik dengan sumbu Y, itu kebalikannya. Berarti ini sumbu Y yang tegak. Sekarang kita lihat A. Sumbu Y di sini. Berarti kalau dari sumbu Y ke A, oh, cuman 1 satuan. Oh, berarti sama seperti X-nya. Bisa paham? Jadi untuk mencari jarak setiap titik pada sumbu X yang kita lihat Y-nya. Sedangkan kalau kita lihat jarak setiap titik dengan sumbu Y, kita lihat X-nya. Gimana caranya menghitung? Kita lihat dari sumbu tegaknya ini. Yang B, oh dari sumbu tegak ini. B ada di sini, berapa ya? Kita hitung 1, 2, 3. Oh, jaraknya 3. Oh iya, sama dengan X-nya. Bisa paham?
Jadi intinya jarak setiap titik dari sumbunya itu kita hitung dari sumbunya. Kalau ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Tapi untuk mempermudah kita tinggal lihat kalau terhadap sumbu X jaraknya itu berarti kita lihat nilai Y-nya. Kalau terhadap sumbu Y kita lihat nilai X-nya. Bisa ya? Jadi kalau masih bingung, diulangi lagi penjelasan Ibu. Kalau masih belum paham, kita bisa diskusikan di grup WA. Baik, kita lanjut. Oke, ini yang kedua. Jadi Ibu kasih contoh-contoh soal yang sering atau yang pasti muncul mengenai sistem koordinat. Jadi kita nggak usah belajar yang terlalu jauh, tapi kalian harus paham dulu koordinat itu ada X, Y, pertemuan X dan Y, dan bisa menggambar titiknya, kemudian tahu kuadrannya, dan juga tahu cara mencari jaraknya. Nah, sekarang kita akan lagi lanjut tentang tentukan jarak. Gambarlah titik A. Nah, untuk menggambar ini seperti tadi juga caranya. Ya, seperti tadi caranya, tinggal digambar saja. Ternyata titiknya, nah karena Y-nya semuanya positif, berarti semuanya ada di atas sumbu X. Nah, ini di atas jadinya. Nah, untuk menggambarnya caranya sama seperti yang tadi. Kalian bisa coba sendiri gambarnya, kemudian kita lanjut ke soalnya. Tentukan jarak setiap titik dengan sumbu X. Seperti tadi, dengan sumbu X berarti yang kita lihat nilai Y-nya saja. Atau kita mau buktikan dulu, oh ini dia A. Dari sumbu X, ini sumbu X. Kita hitung berapa sih dia? 1, 2. Oh, ada 2. Oh, benar 2 satuan. Begitu seterusnya untuk yang X. Kemudian yang Y. Jarak setiap titik dengan sumbu Y. Seperti tadi dengan sumbu Y berarti kita harusnya lihat X-nya. Kita coba buktikan. Untuk yang A. Ini A. Ini sumbu Y. Berapa sih jaraknya? 1, 2, 3, 4. Oh, betul. Berarti dia sama dengan X-nya. Bisa paham ya? Nah, kemudian yang C. Ini antara titik dan titik. Bukan dengan antara titik dan sumbu, tapi antara titik dengan titik. Tentukan jarak titik A dengan titik B. Titik A, titik B. Oh, kita masih bisa lihat dengan jelas ya bagaimana jaraknya. Kita hitung persatuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jaraknya 7. Cara menghitungnya mudah kan ya? Masih bisa. Nah, bagaimana kalau jarak titik C dengan D? Nah, di sini dia tidak dalam satu koordinat. Kalau ini kan sama kan ya, koordinatnya di 4 atau min 4 di sini. Nah, bagaimana kalau dia tidak di koordinat yang sama? Kita menggunakan rumus ini. Jadi kalian bisa catat rumusnya. Nanti sekarang Ibu akan jelaskan gimana sih penggunaan rumusnya. Ini rumusnya. Jadi CD kuadrat. Jadi kalian tentu sesuaikan ya titiknya apa. Kalau nanti tanya titik C sama D, jadi CD kuadrat. Tapi kalau misalnya nanti tanyakan titik B dengan titik C, ganti dia BC kuadrat. Ini intinya ini rumusnya. X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi 1 kuadrat. Oke. Di sini ingat, ini masih dalam bentuk kuadrat, semuanya kuadrat. Ya. X2 atau X1 ini bisa kalian tentukan sendiri. Kalau mau mudah, misalkan X2-nya itu adalah titik yang kedua, yang ini titik pertamanya. Berarti di sini X2-nya adalah 3. Ya, kan dia yang di belakang. Kemudian X1-nya 2. 3 kurangi 2 kuadrat. Dalam kurung dulu nih. Ditambah dalam kurung Y2. Berarti Y2-nya yang di belakang. Oh, 9. Dikurangi Y1-nya 2. Jadinya 9 kurang 2 kuadrat. 3 kurangi 2, 1. 1 kuadrat. Yang dalam kurung dengan kerjakan baru dikuadratkan. 9 kurangi 2, 7. Baru 7 kuadrat. 1 kuadrat, 1. 7 kuadrat, 49. 1 tambah 49, 50. Nah, itu baru untuk CD kuadrat. Jadi untuk CD-nya saja, kita hilangkan kuadratnya berarti dengan mengakarkan. Ya. Jadi untuk tahu CD-nya saja, ini kan isi kuadrat nih. Sedangkan untuk nyari CD-nya tanpa kuadrat, kita perlu mengakarkan. Jadi akar dari 50 itu 5 akar 2. Kok bisa 5 akar 2, Bu? Oke, jadi 50 itu kan didapat dari 25 dikali 2. Nah,
Tunggu. Agak berantakan ya, biar nggak bingung. Oke. 25 kali 2. Nah, kita tahu nih akar 25 nih kurang panjang ya. 50 itu 25 kali 2. Nah, 25 ini kan ada akarnya. Akarnya 5. Sedangkan 2 nggak ada akar, jadi tetap dia di dalam akar. Jadi 5 akar 2. Nah, kalau bentuk akar seperti ini, kalau kalian tidak tahu berapa nilainya, boleh tidak diubah, tetap 5 akar 2. Tapi di sini contoh soalnya diganti, di nilainya 7,071-an. Jadi dicari berapa sih nilai akar 2 ini. Kalau kalian nggak tahu nggak apa-apa, jadi sampai sini saya sudah bisa. Jadi intinya ini rumusnya. Untuk mencari jarak yang koordinatnya berbeda kayak ini. Ini sini 2,2, yang ini 3,9. Nah, dia tidak berada di garis yang sama. Jadi kita perlu menggunakan rumus. Dan ingat di sini rumusnya masih dalam bentuk kuadrat. Untuk menghilangkan kuadratnya kita menggunakan akar. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Nah, untuk lebih memahaminya lagi, di sini ada 2 soal latihan. Bisa dicoba kedua-duanya. Nanti kita akan bahas di grup WA. Jadi demikianlah materi untuk sistem koordinat. Materinya tidak padat, jadi tidak sepadat pola bilangan. Juga tidak ada banyak rumus terakhir, tapi kalian harus benar-benar paham bagaimana cara membuat titiknya. Jadi kita akan lebih banyak mencoba membuat titik, jadi kalian bisa paham titik itu terdiri dari sumbu X dan Y, jadi bukan X aja atau Y aja. Jadi kalian harus tahu X, Y, terus hubungannya bagaimana. Oke, demikian untuk materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Ibu tutup sampai di sini dulu. Terima kasih anak-anak.